Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini akan kami kabarkan informasi penting terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K khususnya untuk jabatan fungsional guru di tahap yang kedua. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman yang sudah mengikuti di tahap yang kedua ataupun yang hendak mengikuti di seleksi tahap yang kedua, alangkah baiknya untuk menyimak video ini hingga akhir, karena dalam video ini akan kami sampaikan cara penentuan kelulusan P3K guru tahap yang kedua. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama kami sampaikan dulu di sini adalah berita dari Bu Nunuk Suryani, di mana Bu Nunuk Suryani itu mengingatkan bagi guru-guru honorer ya, baik untuk sekolah negeri, swasta, kemudian ex tenaga honorer K2 dan juga profesi guru, lulusan pendidikan profesi guru, bahwa di tes kedua ini ada mekanisme yang berbeda dari mekanisme penentuan di tahap yang pertama. Nah, menurut pernyataan dari Bu Nunuk Suryani bahwa penentuan P3K tahap 2 memiliki perbedaan. Jika di tahap yang pertama peserta dengan passing grade tertinggi tetapi bukan guru induk belum tentu bisa lolos. Nah, ini seperti kebanyakan di tahap yang pertama masalah itu muncul karena banyak guru passing grade ya, tetapi tidak di sekolah induknya. Dan di tahap yang pertama guru-guru passing grade ini tidak lolos ya, tidak menempati formasi. Nah, akan tetapi di tahap yang kedua ini, di seleksi P3K guru tahap kedua ini, penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau non induk, tetapi berdasarkan capaian passing grade-nya, terang Nunuk Suryani. Nah, jadi di sini persaingan sudah fair ya. Fair itu dalam artian tidak ada prioritas, artinya bisa bersaing secara terbuka ya. Nah, kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non induk di seleksi guru tahap yang kedua. Selain itu tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non induk seperti tahap 1. Jadi tahap kedua ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non induk ucapnya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar ya, perbedaan mendasar dari pengolahan nilai atau penetapan hasil ya seleksi di tahap yang kedua. Perbedaannya ini dengan tahap yang pertama. Jadi tidak ada lagi induk non induk, siapa passing grade kemudian dengan nilai yang terbanyak atau nilai tertinggi maka itu yang akan menjadi ASN P3K di tahap yang kedua. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya kita harus pelajari di sini kebijakan dalam penentuan atau pengolahan nilai. Ini tentunya kita harus merujuk ke Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya. Karena ini adalah dasar hukum pelaksanaan dari P3K atau ASN P3K guru di tahun 2021. Nah, menggunakan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, akan kami sampaikan di sini ada beberapa poin penting, ada 5 poin penting bagaimana kemudian Panselnas itu mengolah nilai hasil dari ujian seleksi ataupun di hari H pelaksanaan ujian itu nilainya kemudian diolah oleh Panselnas. Nah, pengolahannya seperti ini. Jadi ada 5 poin yang menjadi pegangan dari Panselnas ya. Nah, seleksi kompetensi yang kedua ini terdapat dalam tadi ya Permen RB di pasal 34. Poin satunya adalah pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, ini adalah poin yang pertama atau dasar yang pertama dari pengolahan nilai P3K guru tahap kedua. Jadi misalkan ada 4 guru yang mencapai nilai ambang batas
sesuai dengan kategori pertama misalkan, maka guru yang paling banyak nilainya berperangkat terbaik itu adalah guru yang mendapatkan formasi atau guru yang dinyatakan lolos. Kemudian untuk yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nah, tapi nanti dulu, ternyata berperingkat terbaik di sini bukan cuma yang mendapatkan nilai paling banyak atau total nilai tertinggi, tetapi di sini dijelaskan di pasal 2-nya, di poin 2-nya ya, ayat 2, nilai yang diperoleh itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut: A. Nilai seleksi kompetensi pertama, dan B. Nilai seleksi kompetensi yang kedua. Nah, ini sangat penting ya, kita harus pahami ini. Jadi ternyata seleksi kompetensi kedua ini tidak bisa dibedakan. Artinya seleksi kompetensi 2 ini merupakan bagian juga sebenarnya dari seleksi kompetensi yang pertama. Kenapa? Karena nilai seleksi kompetensi pertama itu masih bisa digunakan di seleksi kompetensi yang kedua. Nah, karena di ayat 2 dijelaskan nilai yang terbaik itu bisa diperoleh dari nilai seleksi kompetensi pertama atau nilai seleksi kompetensi yang kedua. Nah, jadi teman-teman misalkan sudah passing grade ya di seleksi kompetensi yang kedua ini dengan nilai tertinggi misalkan, tapi teman-teman juga harus tahu pesaingnya apakah di seleksi kompetensi pertama mengikuti atau tidak, dan nilainya dengan nilai kita lebih tinggi yang mana. Nah, itu juga kita harus pahami itu. Kemudian untuk ayat yang ketiga, nilai seleksi kompetensi pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi sekarang seleksi kompetensi yang kedua. Nah, nilai seleksi kompetensi yang pertama ini bisa digunakan, akan tetapi jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua, pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, artinya ketika di seleksi kompetensi yang pertama itu memilih formasi misalkan guru kelas SD, kemudian di seleksi kompetensi kedua juga menggunakan melamar atau memilih formasi yang sama, yaitu guru SD dengan bentuk satuan yang sama ya, jabatan yang sama, maka nilai di seleksi kompetensi pertama misalkan lebih bagus dari nilai seleksi kompetensi kedua, itu bisa digunakan asalkan passing grade ya. Nah, ini adalah ayat yang ketiga. Ini adalah poin yang ketiga yang digunakan Panselnas dalam pengolahan nilai. Jadi di sini sudah mulai terbuka ya pemahaman kita bahwa ternyata pentingnya mengikuti seleksi kompetensi baik 1, 2, dan 3 nantinya membuat kita banyak peluang untuk lolos. Karena misalkan seleksi kompetensi 1 passing grade namun tidak ada formasi, di seleksi kompetensi kedua kita ikuti saja, kita memilih formasi yang baru di tempat yang ada formasinya, dan kemungkinan kalau kita di seleksi kompetensi 2 tidak passing grade, kita bisa menggunakan di nilai dari hasil seleksi kompetensi pertama. Kemudian untuk ayat yang keempat atau poin keempat yang digunakan Panselnas dalam pengolahan nilai adalah nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi ambang batas ya. Nah, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini ya nilai seleksi kompetensi 2. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara perurutan didasarkan pada, nah misalkan hasil akhirnya dari para pelamar itu sama, nah maka digunakan urutan seperti ini, penentuannya seperti ini. Yang pertama A, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, nilai kompetensi teknis yang tertinggi.
Nah, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, jika nilai kompetensi teknisnya sama, maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jika masih sama seperti apa, penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian jika masih sama juga, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi usia yang tertua itu yang nantinya bakalan lolos ya, seperti itu. Nah, ini adalah 5 poinnya. Di poin terakhir ini, jadi ya ini jarang terjadi, tetapi kemungkinan ada ya, nilai sama dari semua pelamar, kemudian penentuannya seperti ini. Dari teknis yang tertinggi dulu, kemudian manajerial manso ya, manajerial sosiokultural tertinggi. Kalau masih sama maka nilai wawancara tertinggi, jika masih sama maka usia yang paling tua itu adalah yang mencapai atau yang menduduki jabatan. Nah, ini adalah 5 poin yang menjadi dasar pengolahan nilai P3K guru tahap yang kedua atau di seleksi kompetensi kedua. Nah, teman-teman pahami ini, semoga nanti teman-teman mendapatkan hasil terbaik di seleksi kompetensi tahap yang kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah ketika saya bisa menjawabnya akan saya jawab. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.